Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivit Sukmaning Ayu Irawati, kelas 11 IPA 4, absen 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Banyak zat non-hidup seperti cairan, hormon, dan feromon juga merupakan aksesoris penting untuk sistem reproduksi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang struktur alat reproduksi laki-laki yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar terdiri dari penis sebagai jalan keluarnya urin dari tubuh melalui saluran yang disebut uretra, dan skrotum, kantong yang di dalamnya terdapat testis. Yang kedua adalah bagian dalam. Bagian dalam terdiri dari testis, organ yang berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron berjumlah 2. Letaknya berada di rongga tubuh yang dilindungi oleh skrotum atau kantung zakar. Yang kedua ada saluran reproduksi yang terdiri dari epidimis, saluran yang keluar dari kedua testis. Di sini sperma akan disimpan sementara dan dimatangkan. Vas deferens, saluran yang menjulang ke atas sebagai kelanjutan epidimis, tempat bergeraknya sperma menuju ke kantong semen atau vesicula seminalis. Uretra, saluran dalam penis, berfungsi sebagai ekskresi urin dari kandung kemih dan sebagai saluran ejakulasi. Yang ketiga, kelenjar aksesoris, terdiri dari vesicula seminalis, yaitu saluran berkelok yang terletak di belakang kandung kemih. Kelenjar prostat, yaitu berperan untuk kelangsungan hidup sperma. Kelenjar bulbouretral adalah saluran menuju uretra. Yang kedua adalah struktur alat reproduksi wanita, yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar terdiri dari 1. Vulva, bagian paling luar organ kelamin wanita yang bentuknya berupa celah. 2. Pubic bone atau mons pubis, bagian atas dan terluar vulva yang tersusun atas jaringan lemak. Saat masa pubertas, bagian ini banyak ditumbuhi oleh rambut. Yang ketiga, bibir besar atau labia mayora, lipatan yang jumlahnya sepasang di bawah mons pubis. 4. Bibir kecil atau labia minora, bagian dalam labia mayora terdapat lipatan berkelenjar tipis, tidak berlemak, dan berjumlah sepasang. Fungsi kedua bagian ini adalah sebagai pelindung vagina. 5. Klitoris, tonjolan kecil yang mengandung banyak ujung-ujung saraf perasa sehingga sangat sensitif. 6. Orificium eretrae, muara saluran kencing. 7. Selaput darah atau himen, bagian yang mengelilingi tepi ujung vagina, yang berselaput mukosa dan mengandung banyak pembuluh darah. Yang kedua adalah struktur sistem reproduksi wanita bagian dalam. Terdiri dari 1. Ovarium atau indung telur, berperan dalam pembentukan sel telur atau ovum, dan terdapat sepasang. Proses keluarnya ovum dari ovarium disebut ovulasi. 2. Saluran reproduksi, terdiri dari A. Tuba Fallopi, berfungsi untuk menyediakan lingkungan yang cocok untuk pembuahan dan perkembangan sel telur. Pada ujungnya terdapat infundibulum dan umbai atau fimbriae untuk menangkap sel telur yang dilepaskan ovarium. B. Uterus atau rahim, terletak di belakang kandung kemih, berfungsi memberi tempat bagi perkembangan janin. C. Vagina, berfungsi tempat pengeluaran darah menstruasi, tempat penyaluran sperma, dan merupakan jalan lahir. Yang ketiga ada spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan dan pematangan spermatozoa. Spermatogenesis berlangsung dalam testis, tepatnya pada tubulus seminiferus. Dalam tubulus seminiferus terdapat banyak sel induk sperma, yaitu spermatogonium. Proses spermatogenesis. 1. Spermatogenesis bermula dari sel induk primordial atau spermatogonium yang bersifat diploid.
2. Spermatogonium akan mengalami pembelahan secara mitosis sehingga menghasilkan spermatosit primer yang bersifat diploid. 3. Spermatosit primer membelah reduksi atau meiosis menghasilkan spermatosit sekunder yang bersifat haploid. 4. Spermatosit sekunder membelah secara meiosis hingga menghasilkan spermatid. Spermatid merupakan calon spermatozoa yang belum memiliki ekor. Spermatid akan berkembang menjadi spermatozoa berekor di dalam epidimis. Yang keempat ada oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur pada reproduksi wanita. Proses tersebut terjadi melalui 3 tahap, yaitu tahap penggandaan, tahap pertumbuhan, dan tahap pematangan. 1. Tahap penggandaan terjadi dalam ovarium janin ketika masih dalam kandungan. Pada tahap penggandaan, sel primordial mengalami pembelahan mitosis membentuk oogonia tunggal sama dengan oogonium yang bersifat diploid. 2. Tahap pertumbuhan terjadi pada ovarium bayi. Pada tahap pertumbuhan oogonium mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer diploid. Oosit primer berada dalam keadaan dorman, istirahat, sampai anak perempuan mengalami masa puber. 3. Tahap pematangan dimulai pada masa puber. Pada masa puber terjadi perubahan hormonal dalam tubuh anak perempuan. Perubahan tersebut mengakibatkan oosit primer membelah secara meiosis 1, menghasilkan oosit sekunder berukuran besar dan badan polar 1 berukuran kecil. Yang kelima, menstruasi. Menstruasi adalah pendarahan secara periodik dari uterus atau rahim yang disertai pelepasan endometrium atau lapisan terdalam rahim. Menstruasi terjadi jika ovum atau sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Nah, oleh karena itu, perempuan yang sedang hamil tidak mengalami menstruasi karena ovumnya sudah dibuahi oleh sperma. Siklus menstruasi pada wanita dibagi menjadi 4 tahap, yaitu 1. Fase menstruasi. Pada fase menstruasi, hormon yang berperan adalah hormon estrogen dan progesteron, mengalami reduksi pada sekitar 5 hari pertama menstruasi. Akibatnya, sel telur yang berada dalam lapisan endometrium pada uterus dilepas bersamaan dengan robeknya endometrium melalui pendarahan. Hasilnya, dinding uterus berubah menjadi sangat tipis. 2. Fase praovulasi. Mulai hari ke-5 sampai ke-14 praovulasi dimulai. Pada fase ini, hormon yang berperan yakni hormon FSH dan hormon LH. Kedua hormon tersebut menstimulasi sel-sel folikel untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang membuat lapisan endometrium yang luruh terbentuk kembali. 3. Fase ovulasi. Terjadi sekitar hari ke-14 dari total keseluruhan waktu siklus menstruasi. Terjadi kurang lebih 28 hari. Pada fase ini, sekresi hormon estrogen sangat banyak, maka sekresi hormon FSH mulai menurun dan digantikan dengan sekresi hormon LH. Adanya stimulasi hormon LH menjadikan folikel semakin matang dan menyebabkan sel telur keluar dari folikel atau ovulasi. 4. Fase pasca ovulasi. Fase ini berlangsung pada hari ke-15 hingga hari ke-28. Pada fase ini, folikel yang pecah berubah menjadi badan padat berwarna kuning atau corpus luteum yang menghasilkan hormon progesteron. Bersama hormon estrogen, hormon progesteron ini berperan dalam memelihara pertumbuhan endometrium sehingga siap untuk penanaman embrio. Tapi, apabila sel telur pada uterus tidak dibuahi, corpus luteum mengalami degenerasi menjadi corpus albikan. Akibatnya, sekresi hormon estrogen dan progesteron semakin menurun, dan sebaliknya, sekresi hormon FSH dan LH naik kembali. Karena darah tidak mengandung hormon estrogen dan hormon progesteron, endometrium tidak bisa bertahan dan luruh bersama darah. Ini menunjukkan fase pasca ovulasi berganti menjadi fase menstruasi. Selanjutnya, yang keenam, kehamilan. Kehamilan adalah proses 9 bulan atau lebih di mana seorang perempuan membawa embrio dan janin yang sedang berkembang di dalam rahimnya.
Membran kehamilan terdiri atas 4 bagian, yaitu yang pertama saccus vitellinus atau kantung kuning telur. Merupakan sebuah membran yang terbentuk dari perluasan lapisan endoderma. Di dalamnya pembuluh darah dan sel darah merah terbentuk pertama kali. Oleh karena itu, pada tahapan selanjutnya, kantung ini berhubungan dengan tali pusar. 2. Amnion. Amnion merupakan membran yang berfungsi sebagai pelindung embrio baik dari gesekan ataupun tekanan. Selain itu, amnion juga berperan dalam proses pengaturan suhu tubuh embrio. Di dalam amnion terdapat ruangan yang berisi cairan amnion. Kita biasa menyebut cairan amnion sebagai ketuban. 3. Korion. Korion merupakan membran yang berasal dari perluasan ektoderma dan mesoderma tropoblas, memiliki bagian yang berbentuk jonjot-jonjot atau filiklorion. Di dalam filiklorion terdapat pembuluh darah embrio yang berhubungan secara langsung dengan pembuluh darah ibu dalam endometrium. Fungsi filiklorion adalah sebagai tempat masuk dan keluarnya makanan dan oksigen dari ibu ke embrio. Korion adalah cikal bakal plasenta. Nantinya plasenta berfungsi sebagai pemberi nutrisi makanan bersama darah bagi perkembangan dan pertumbuhan embrio. 4. Allantois. Allantois merupakan membran yang membentuk tali pusar atau ari-ari. Tali pusar menjadikan plasenta pada lapisan endometrium terhubung dengan embrio. Bagi embrio, allantois dapat menyalurkan berbagai nutrisi dan oksigen dari ibu lewat pembuluh darah. Sebaliknya, allantois juga berguna sebagai saluran pengeluaran sisa metabolisme embrio. 7. Kelahiran. Kelahiran adalah suatu proses keluarnya foetus plasenta dari uterus melalui jalan lahir. Masa gestasi 38-42 mg. Proses terjadinya persalinan. A. Pembukaan dan pemipian serviks leher rahim, dilanjutkan dengan B. Dilatasi sempurna, C. Ekspulsi atau pengeluaran bayi, kontraksi yang kuat dan terus-menerus mengakibatkan bayi mulai turun dari uterus menuju vagina. D. Keluarnya bayi yang berplasenta. Plasenta bayi ini akan dipotong dan dijepit sehingga menjadi pusar. 8. KB atau keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti spiral, IUD, dan sebagainya. 9. Kelainan sistem reproduksi laki-laki. Prostatitis, pembengkakan kelenjar berukuran kenari kecil atau prostat yang menghasilkan cairan sperma. Penyebab prostatitis termasuk infeksi, cedera, atau gangguan sistem kekebalan tubuh. Bisa kita lihat pada gambar, sebelah kiri adalah prostat yang normal dan sebelah kanan adalah prostat yang mengalami pembengkakan atau biasa disebut prostatitis. 10. Kelainan sistem reproduksi wanita. Kanker ovarium. Kanker yang dimulai di organ kewanitaan yang menghasilkan telur atau ovarium. Kanker ovarium sering tidak terdeteksi sampai telah menyebar di dalam panggul dan perut. Penanganan dilakukan dengan cara pembedahan dan kemoterapi. Tetapi, pada stadium akhir ini, kanker ovarium lebih sulit diobati dan bisa berakibat fatal. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada informasi yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.